mungkin boleh dijelaskan bagaimana sih cara menentukan anggaran biaya pendidikan anak yang lebih realistis di tengah kenaikan yang kayaknya bikin tuh semuanya tuh nggak mungkin gitu. Nabung di mana nih, bingung. Silahkan Ci Olive. Jadi kalau kita ngomongin yang realistis setiap orang tuh kan pasti berbeda-beda. Jadi harus balik lagi ke kondisi keuangannya supaya bisa lebih realistis, bener nggak? Betul. Realistis untuk orang A belum tentu akunya juga mampu. Realistis untuk aku belum tentu orang lainnya juga mampu. Untuk kita yang paling pertama harus sesuai dengan kemampuan finansial. Yang kedua kita tuh harus tahu, apalagi untuk keluarga-keluarga muda nih yang baru mau merencanakan punya anak, ketika daftar sekolah kira-kira tuh sebenarnya biaya apa aja sih yang diperlukan? Karena kalau daftar sekolah itu nggak mungkin uang pangkalnya aja. Pasti ada uang SPP, ada uang embel-embelnya kegiatan, iya ada embel-embelnya dan itu harus dimasukkan ke dalam catatan atau survei perhitungan dari pendaftaran sekolah di awal. Setelah itu baru Sobat Cuan ya seperti yang tadi juga sudah disampaikan, paham betul bahwa namanya dana pendidikan itu atau biaya pendidikan pasti ada inflasinya. Jadi harus dihitung juga nanti ketika anaknya masuk sekolah kira-kira jadi berapa ya biayanya. Contoh sekarang anaknya baru umur 1 tahun. Oh harga SD Islam dekat rumah saya yang saya pengenin harga sekarang 20 juta. Tapi pas anaknya masuk SD 6 tahun lagi kan belum tentu 20 juta ya tambah inflasi 10% setiap tahunnya gitu. Waduh, sebenarnya berat juga ya. Tapi sebenarnya ada langkah-langkah khusus nggak sih untuk pasangan-pasangan muda yang memang belum punya anak tapi berencana untuk punya anak begitu kan tadi lebih cepat lebih baik. Ini sebenarnya langkah-langkahnya apa aja? Jadi kalau kita ngomongin langkah-langkah nggak usah muluk-muluk langsung strateginya aja deh dulu gitu ya. Harus sisihin berapa, harus investasinya di mana. Tapi lebih kepada diskusi dulu nih berdua, apalagi calon pasangan muda gitu ya. Kira-kira nih nanti mau punya anak berapa sih? Gitu kan, mau punya anak 1 kah, mau punya anak 2. Karena nanti ini akan menentukan berapa biaya pendidikan yang harus disiapkan oleh pasangan muda. Yang kedua adalah harus pikirin juga, habis menikah, kira-kira nih langsung siapin kira-kira nih mau tunda dulu punya anaknya gitu ya. Tadi misalnya udah nentuin 1 atau 2, tapi mau langsung punya anak atau mau tunda dulu. Kan bisa aja ya kita nggak pernah tahu misalnya salah satu dari pasangan ini yang mencari kerja ternyata lagi nanggung juga nih adiknya sekolah. Dan mungkin kondisi finansialnya kayaknya kalau untuk menanggung beban biaya pendidikan 2 orang tuh kayaknya belum bisa. Jadi memutuskan untuk ditunda dulu, ya itu nggak apa-apa juga gitu kan. Lalu yang selanjutnya adalah harus ngobrolin juga terkait dengan kurikulum gitu. Apakah anaknya tuh mau di sekolah negeri, mungkin kalau di negeri kan biayanya jauh lebih murah ya. Terus ataukah swasta. Nah kalau swasta yang seperti apa nih? Swasta juga macam-macam, ada nasional plus, ada Cambridge, ada internasional. Tentunya setiap kurikulum ini ada harga rata-rata yang berbeda. Baru kalau sudah tahu, nanti dibikin lagi strateginya setelah mengumpulkan data-data tadi, pilih deh instrumen investasinya. Seperti tadi Dina juga sempat nanya kan, kira-kira ada instrumen investasi apa aja? Tentunya ada banyak, tergantung sama risk profile dan time frame dari si nasabah atau si yang merencanakan dana pendidikan ini. Ada mulai dari deposito sampai saham. Oke, meskipun kalau kita tahu begitu ada sebuah pepatah yang mengatakan setiap anak ada rezekinya masing-masing. Tapi kalau dari Ci Olive sendiri aku setuju sih yang namanya anak itu harus terencana dan yang pasti juga harus diperhitungkan, bahkan harus di breakdown sebenarnya tuh kita bisa di tahun keberapa sih punya anak, apalagi kalau masih bisa direncanakan begitu ya Ci Olive. Tapi pertanyaan selanjutnya sebenarnya sebelum kita menentukan instrumen apa yang akan kita pilih sebagai tempat kita berinvestasi tabungan kita, pertanyaanku adalah kira-kira uang yang disiapkan itu untuk anak harus dititik sampai mana? Apakah untuk uang pangkal atau 6 bulan pertama saja, atau misalnya katakan 1 tahun pendidikan pertama anak harus sudah siap dulu nih biayanya. Seperti apa sih hitung-hitungannya? Nah ini menarik banget pertanyaannya nih dari Dina, karena ini termasuk yang jarang juga ya dipertanyakan gitu ya. Orang kan maunya siapin aja dana pendidikan, tapi sampai level apa nih gitu kan? Karena pendidikannya itu kan juga ada jenjangnya ya, TK, SD, SMP, terus gitu ya. Nah kalau dari aku pribadi memang ada yang nyiapinnya tuh misalnya masuk SD langsung siapin untuk 6 tahun ke depan. Tapi kalau dari aku pribadi gini, kalau kita masih muda kayaknya kita masih punya kemampuan untuk bayar SPP setiap bulan. Asalkan sekolah yang kita pilih itu sesuai dengan kemampuan finansial kita. Jadi sebaiknya kita fokus memang nyiapin uang pendaftaran pertama. Tapi kalau untuk kuliah,
kan kuliah biasanya 4 tahun ya, S1. Itu memang sebaiknya orang tua siapin jauh-jauh hari sampai si anaknya selesai kuliah. Kenapa? Karena kalau anaknya masuk usia kuliah, apalagi anaknya 2, 3, biasanya kan orang tuanya nanti udah menjelang usia pensiun ya. Jangan sampai pas orang tuanya pensiun masih ada PR nih, anaknya belum selesai kuliah, bayarnya gimana gitu. Jadi better dari jauh-jauh hari gitu. Jadi mau TK, SD, SMP, SMA boleh uang pangkalnya aja, tapi untuk kuliahnya itu dipersiapkan untuk sampai selesai. Nah, kalau misalkan untuk seluruh pengeluaran begitu ya, untuk pos-posnya, untuk pos-pos dana darurat, terus untuk pendidikan, itu pembagiannya ada disamakan atau beda-beda lagi seperti perhitungan kita yang biasa kita diskusi di awal begitu? Seperti apa? Pertanyaannya menarik sekali. Jadi mungkin kalau kita pakai percentage itu tuh sebenarnya nggak bisa dipakai untuk semua orang ya. Kenapa? Karena orang itu pendapatannya bisa sama tapi tanggungannya bisa berbeda gitu ya, atau pendapatannya mungkin bisa sama tapi dia punya cicilan yang berbeda. Katakan mungkin ada orang yang penghasilannya 20 juta tapi dia punya KPR. KPR-nya misalnya cicilannya sampai 40% gitu ya per bulannya. Kayak wise nggak sih kalau misalnya harus sekolahin anak yang kontribusi setiap bulannya SPP-nya tuh sampai 30%. Masa kamu mau ngidupin hidup kamu hanya cuma dari 30% sisanya? Mungkin nggak gitu kan, anaknya bisa sekolah tapi dikasihnya makan mie instan terus misalnya setiap hari. Jadi harus balik lagi tergantung sama kondisi keuangan si perencana dana pendidikan ini gitu. Dia lagi di posisinya apa gitu. Kalau misalnya lagi ada KPR ya berarti sekolahnya nggak bisa yang mahal-mahal dulu gitu. Nah kalau misalnya orang B, dia punya penghasilan 20 juta tapi nggak ada cicilan apa-apa, misalnya rumahnya warisan ya dari orang tua, ya mungkin aja kan bisa 40% dari penghasilannya dipakai untuk bayar sekolah gitu. Oke, ini mungkin mewakili pertanyaan teman-teman milenial dan Gen Z yang belum menikah. Kalau tadi kan Cia Olive menjelaskan kurang lebih kalau anaknya memang sudah ada gitu ya. Kalau misalnya dari milenial dan juga Gen Z yang belum menikah, pertanyaannya adalah sebenarnya untuk pendidikan ini salah nggak sih untuk bermimpi bahwa kita akan menyekolahkan anak setinggi-tingginya begitu. Bahkan kalau kita sampai berkorban, istilahnya dalam tanda kutip, nabung sampai jor-joran, sampai mengorbankan kebutuhan pribadi untuk kebutuhan pendidikan anak-anak. Kalau kita tahu kan kualitas itu nggak bohong gitu ya, when it comes to education gitu. Dan biasanya juga beli lingkungan ya, karena lingkungan juga mempengaruhi kan. Nah ini juga lagi rame nih di sosial media, Dina, Safira gitu ya. Mereka-mereka ibu-ibu milenial nih atau ibu-ibu muda, ibu-ibu Gen Z, akhir-akhir tahunnya Gen Z gitu, mereka posting yang dulu sekolahnya mereka-mereka yang dulu sekolahnya negeri sekarang lagi berjuang mati-matian untuk nyekolahin anaknya di sekolah swasta gitu yang terbaik. Ya kalau misalnya demikian itu nggak apa-apa gitu selama kalian benar-benar yakin dan mampu untuk berjuang secara terus-menerus. Tapi jangan sampai memaksakan, karena kita tuh nggak pernah tahu ya. Contoh kayak tahun 2020. Ini waktu tahun 2020 kebetulan tetangga depan rumahku tuh dia punya sekolah. Sekolah swasta, tapi sekolah swasta biasa gitu. Saat 2020 itu banyak sekali anak-anak sekolah dari sekolah-sekolah yang kurikulumnya Cambridge harus pindah ke sekolah tetanggaku ini karena orang tuanya itu ya tahun 2020 banyak yang dipotong pendapatannya atau bisnisnya lagi tutup dulu. Akhirnya kan ya mungkin ada diskon ya di sekolahnya, tapi mungkin diskonnya nggak gitu terasa gitu. Akhirnya harus memindahkan anaknya ke sekolah misalnya yang lebih murah. Nah hal-hal yang seperti ini juga harus banget dipikirin sama sobat cuan gitu, karena kita nggak pernah tahu namanya siklus ekonomi ke depannya. Kan bisa aja ya entah itu ada penyakit lagi atau apapun itu gitu. Segala resikonya kita sudah harus siap. Untuk itu sebenarnya tipsnya apa? Punya dana darurat. Jadi kalau misalnya emang mau maksain diri sekolahin anak-anak di tempat yang terbaik, jenjangnya tinggi karena beli kualitas gitu ya untuk masa depan mereka, berarti punya dana daruratnya harus lebih banyak gitu. Misalnya 1 tahun ke depan. Oke.